Bagaimana jika satu kesalahan kecil ternyata mengubah seluruh hidup seseorang? Itulah yang dialami seorang pengusaha sukses ini setelah ia menghardik seorang anak yatim di depan rumah mewahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kawasan elit di Jakarta, hiduplah seorang pria bernama Danu Wijaya. Ia adalah pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Mobil mewah, rumah bak istana, dan bisnis yang terus berkembang. Namun, ada satu hal yang tidak dimilikinya, hati yang lembut. Danu dikenal sebagai sosok yang keras, arogan, dan tidak peduli pada orang-orang di sekitarnya. Bagi Danu, hidup adalah tentang uang dan kesuksesan. Ia tidak percaya pada hal-hal seperti keajaiban atau balasan atas perbuatan seseorang. Di rumah mewahnya, ia dikelilingi oleh para pekerja yang takut padanya. Setiap kata-katanya adalah perintah, dan siapapun yang berani membantah akan segera dipecat. Baginya, hidup ini hanya tentang siapa yang kuat, dia yang menang. Namun, ia tidak tahu bahwa satu kejadian kecil akan mengubah segalanya. Suatu sore yang terik, Danu baru saja pulang dari kantornya dengan wajah lelah. Ia turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke halaman rumah ketika tiba-tiba terdengar suara kecil memanggilnya. "Pak, bolehkah saya meminta sedikit makanan?" Danu menghentikan langkahnya dan menoleh. Di depan pagar rumahnya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Wajahnya polos, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya kurus. Danu mengernyitkan dahi. "Kamu siapa?" tanyanya dengan nada dingin. "Saya lapar, Pak." "Saya tidak punya orang tua lagi. Ibu saya sudah meninggal beberapa bulan lalu," jawab anak itu pelan. Danu mendengus. "Hei, bocah. Kamu pikir rumah ini tempat pembagian makanan gratis? Kalau lapar, kerja. Jangan cuma minta-minta," bentaknya kasar. Anak itu menunduk, bibirnya gemetar. Namun, sebelum pergi, ia berkata lirih, "Semoga Allah membalas perbuatan Bapak." Danu mengangkat alis, merasa tersinggung. "Apa maksudmu?" hardiknya lagi, tetapi anak itu sudah berjalan menjauh. Ia menghela napas kasar, menganggap kejadian itu tak berarti. Baginya, anak yatim seperti itu hanya mengganggu saja. Tanpa pikir panjang, ia masuk rumah, melupakan peristiwa kecil itu. Namun, ia tidak tahu bahwa doa anak kecil itu akan segera terkabul. Beberapa hari setelah kejadian itu, Danu mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Perutnya terasa tidak nyaman, seperti kembung yang tak kunjung reda. Awalnya, ia mengira itu hanya masuk angin biasa. Namun, seiring waktu, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi rasa sakit yang menusuk. Perutnya semakin membesar, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Ia mencoba berbagai cara, dari minum obat mak hingga memanggil dokter pribadi, tetapi tak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. "Aneh, hasil pemeriksaan semuanya normal," kata dokter dengan ekspresi bingung, sambil menatap hasil tes laboratorium yang menunjukkan bahwa organ dalamnya tidak mengalami gangguan apapun. Danu mulai merasa panik. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap malam ia terbangun dalam keringat dingin, napasnya tersengal-sengal, seolah ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Ia pergi ke rumah sakit terbaik di Jakarta, menjalani serangkaian tes lebih lanjut. USG, MRI, CT scan, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada kelainan medis yang terdeteksi.
Para dokter hanya bisa mengangkat bahu, memberikan obat pereda nyeri yang tak banyak membantu. Dalam beberapa minggu, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu tegap dan penuh wibawa kini mulai melemah. Wajahnya pucat, kantung matanya menghitam karena kurang tidur. Nafsu makannya menghilang sepenuhnya, dan bahkan berjalan pun terasa seperti beban berat. Sementara itu, bisnisnya mulai kacau. Karena kondisinya yang semakin memburuk, ia tidak bisa fokus bekerja. Pertemuan bisnis dibatalkan, proyek-proyek besar terbengkalai, dan rekan-rekan bisnisnya mulai kehilangan kepercayaan. Rumor mulai beredar bahwa Danu terkena penyakit misterius. Ada yang mengatakan ia terkena santet, ada pula yang percaya bahwa ini adalah karma atas segala perbuatannya di masa lalu. Para karyawannya mulai merasa takut, beberapa bahkan memilih mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Danu yang dulu begitu berkuasa kini mulai kehilangan kendali atas segalanya. Kekayaannya tak bisa membelinya kesembuhan, dan pengaruhnya tak lagi berarti ketika tubuhnya terus melemah. Namun, yang lebih menakutkan baginya bukan kehilangan harta atau bisnisnya, melainkan satu hal. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Danu duduk termenung di kursi kayu di balkon rumahnya. Sudah berminggu-minggu perutnya terus membesar, dan dokter-dokter terbaik pun angkat tangan. Rasa sakit itu seperti menekan seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa bekerja, tidak bisa tidur nyenyak, bahkan tidak bisa makan seperti biasa. Hanya tersisa sisa-sisa kejayaan yang dulu ia banggakan. Rekan-rekan bisnisnya sudah jarang menghubungi, karyawan mulai menjauhi, dan yang tersisa hanyalah kesunyian dalam rumah megahnya. Suatu malam, dalam kondisi setengah sadar karena kelelahan, ia teringat kejadian beberapa waktu lalu, saat ia menghardik anak yatim di depan rumahnya. Entah mengapa, wajah anak itu muncul dalam benaknya begitu jelas. Semoga Allah membalas perbuatan Bapak. Danu tercekat. Bisa jadi, ini akibat perbuatannya kepada anak itu? Ia mencoba menepis pikiran tersebut. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal semacam karma atau balasan ilahi. Tetapi, semakin ia mengabaikan perasaan itu, semakin kuat rasa sesak dalam dadanya. Hingga suatu malam, dalam kondisi tubuh yang semakin lemah, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat anak yatim itu berdiri di depannya, tersenyum. Namun, senyuman itu begitu menyayat hati, penuh kesedihan. Di belakangnya, berdiri banyak anak-anak lain, berpakaian lusuh, menatapnya dengan mata penuh harap. "Pak, apakah sekarang Bapak tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya?" Suara anak itu terdengar lembut, namun menusuk hati. Danu terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang. Ada sesuatu yang mengusik jiwanya, membuatnya merasa sangat bersalah. Ia segera mencari informasi tentang anak yatim itu. Ia bertanya kepada satpam rumahnya, mencari ke sekitar lingkungan, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Dalam kebingungannya, ia mendatangi seorang ulama yang cukup dikenal di daerahnya. Setelah mendengar cerita Danu, ulama itu menghela napas panjang. "Tuan, dalam Islam, doa anak yatim adalah sesuatu yang mustajab. Jika mereka dizalimi, bisa jadi Allah langsung membalasnya di dunia. Bisa jadi apa yang Anda alami ini adalah teguran dari Allah." Danu merasa lemas. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Tanyanya putus asa. Satu-satunya cara adalah meminta maaf kepada anak itu. "Jika kau benar-benar menyesali perbuatanmu, temukan dia dan minta keikhlasannya," jawab sang ulama dengan lembut. Danu terdiam. Ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa nasibnya mungkin ditentukan oleh seorang anak kecil. Namun,
Rasa sakit yang tak kunjung sembuh dan kondisi hidupnya yang terus memburuk membuatnya tak punya pilihan lain. Dengan bantuan beberapa orang, ia mulai mencari anak yatim tersebut ke panti-panti asuhan di sekitar daerahnya. Perjalanan mencari anak itu tidak mudah. Danu mengunjungi satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya, menanyakan kepada orang-orang sekitar, namun tak seorang pun tahu keberadaan anak tersebut. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia mendapatkan informasi dari seorang wanita tua yang sering membagikan makanan kepada anak-anak jalanan. Ada seorang anak yatim yang mirip dengan ciri-ciri yang Anda sebutkan. Dia sekarang tinggal di sebuah panti kecil di pinggiran Jakarta, kata wanita itu. Dengan penuh harapan, Danu segera menuju ke panti tersebut. Setibanya di sana, ia melihat sekelompok anak-anak yatim sedang bermain di halaman. Matanya langsung mencari sosok anak yang pernah ia hardik. Dan di sana, di sudut halaman, berdiri anak itu. Tubuhnya masih kurus, pakaiannya masih sederhana, tetapi wajahnya terlihat lebih cerah dibanding terakhir kali Danu melihatnya. Wajah yang dulu tertunduk ketakutan kini tampak tenang, penuh penerimaan, seolah segala luka di masa lalu tak lagi membebaninya. Dengan langkah berat, Danu mendekatinya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendesaknya untuk berbicara, untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Anak itu menoleh dan terkejut melihat pria yang dulu menghardiknya kini berdiri di hadapannya. Namun, ia tidak mundur atau takut. Sebaliknya, ia hanya menatap Danu dengan sorot mata penuh ketenangan. Danu berlutut di depannya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan pada siapapun sebelumnya. Ia, yang terbiasa memandang rendah orang lain, kini menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar, bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa bersalah yang selama ini ia abaikan. Suaranya bergetar saat berkata, "Nak, maafkan aku. Aku telah bersikap kasar padamu. Aku telah bersalah. Tolong, maafkan aku." Anak itu tersenyum lembut, sesuatu yang membuat dada Danu terasa semakin sesak. Senyum itu bukan sekadar ekspresi, melainkan sebuah jawaban, sebuah ketulusan yang selama ini tak pernah ia pahami. "Saya sudah memaafkan Bapak sejak hari itu," jawabnya pelan, tapi penuh keyakinan. Seolah ada sesuatu yang terangkat dari tubuh Danu. Dadanya terasa lebih ringan, dan entah mengapa, ia bisa bernapas lebih lega. Rasa sakit yang selama ini mencengkeram tubuhnya perlahan mengendur, seperti simpul yang akhirnya terurai. Ketika ia bangkit dari lututnya, perasaannya berbeda. Ada kehangatan yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Dalam hitungan hari setelah pertemuan itu, keajaiban terjadi. Perutnya yang selama ini bengkak perlahan mulai mengecil. Rasa sakit yang menyiksanya selama berminggu-minggu mulai mereda. Seluruh gejala aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter perlahan menghilang, seolah tak pernah ada. Saat ia berdiri di depan cermin, ia melihat dirinya sendiri, tetapi tidak seperti dulu. Bukan lagi pria yang sombong dan arogan, melainkan seseorang yang telah melalui sesuatu yang mengubahnya. Matanya yang dulu dipenuhi ambisi kini memantulkan sesuatu yang baru, kerendahan hati. Danu akhirnya sadar bahwa semua yang terjadi adalah teguran. Sebuah pelajaran berharga agar ia berubah, agar ia memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Hidup bukan hanya tentang mengumpulkan harta, tetapi tentang bagaimana harta itu digunakan. Setelah sembuh, hidupnya tidak lagi sama. Ia mulai lebih banyak membantu anak-anak yatim, membangun panti asuhan, dan menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Ia tak lagi hidup untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Rumahnya yang dulu tertutup bagi orang luar kini terbuka untuk anak-anak yang butuh tempat berlindung.
Perusahaannya yang dulu hanya mengejar keuntungan kini memiliki misi sosial, membangun sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Ia bukan lagi Danu yang arogan, bukan lagi pria yang hanya peduli pada angka di rekeningnya. Kini, ia adalah seseorang yang memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita berikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Danu merasa benar-benar kaya. Pesan moral: jangan pernah meremehkan anak yatim. Doa mereka bisa menjadi keberkahan, tetapi juga bisa menjadi teguran bagi mereka yang menzalimi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.